Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Andini dari Sistem Informasi Pagi ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan penganggaraan keuangan perusahaan. Di presentasi ini ada beberapa inti yang akan saya bahas, yaitu yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan keuangan. Secara umum, perencanaan keuangan adalah proses merancang dan mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara efisien dan terukur. Sedangkan menurut Weston dan Kaplan, perencanaan keuangan merupakan proses pengambilan keputusan mengenai investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan keuangan. Di sini ada 8 tujuan. Yang pertama, menjamin ketersediaan dana agar dana selalu tersedia. 2. Mengoptimalkan penggunaan dana supaya dana digunakan secara efisien. 3. Mencapai tujuan keuangan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 4. Mengendalikan pengeluaran, mengontrol biaya agar sesuai anggaran. 5. Meminimalkan resiko keuangan. 6. Menjaga stabilitas keuangan. 7. Mendukung pengembalian keputusan. 8. Meningkatkan nilai dan kesejahteraan. 3. Yaitu langkah-langkah perencanaan keuangan. Di sini kita ada 6 langkah dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, analisis kondisi saat ini. Menganalisis laporan keuangan dan kondisi pasar saat ini dan mengidentifikasi pendapatan, pengeluaran aset, dan kewajiban yang dimiliki pada saat ini. 2. Yaitu penentuan tujuan. Kita bisa menentukan tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Contohnya menetapkan target penjualan, laba, dan investasi. 3. Estimasi pendapatan adalah memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang. Contohnya membuat proyeksi penjualan berdasarkan data historis, menganalisis tren pasar, atau memperkirakan permintaan konsumen. Yang keempat, estimasi biaya, yaitu untuk menghitung keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan dan bertujuan agar pengeluaran dapat dikendalikan dan disesuaikan dengan pendapatan. Contohnya menghitung biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran atau promosi. 5. Penyusunan anggaran. Jadi, semua estimasi pendapatan dan biaya disusun dalam bentuk anggaran keuangan atau budget, yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang keenam, evaluasi dan revisi, yaitu menilai hasil pelaksanaan anggaran, membandingkan anggaran dengan realisasi, mengidentifikasi penyimpangan, dan melakukan perbaikan atau revisi bila diperlukan, agar perencanaan keuangan tetap relevan dan efektif. Yang keempat, penganggaran keuangan perusahaan. Penganggaran keuangan perusahaan adalah proses penyusunan rencana keuangan yang sistematis dan terukur untuk mengalokasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penggunaan dana perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Navarin, di tahun 2013, penganggaraan keuangan perusahaan merupakan perencanaan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka keuangan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan serta pengendalian. Pengertian anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci. Dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu yang berisi perkiraan penerimaan dan pengeluaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jenis-jenis anggaran.
Di sini kita ada beberapa jenis anggaran yang akan kita bahas. Pertama, anggaran operasional, yaitu anggaran yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Contohnya, anggaran penjualan, produksi, biaya operasional, itu bertujuan untuk memastikan aktivitas operasional berjalan efisien dan sesuai rencana. 2. Anggaran kas, yaitu untuk mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Contohnya, memperkirakan penerimaan kas, pengeluaran kas, serta proyeksi saldo kas bulanan, yang berfungsi untuk menjaga likuiditas agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. 3. Anggaran modal, yaitu yang berkaitan dengan investasi jangka panjang. Contohnya pembelian mesin, pembangunan gedung, dan ekspansi usaha. Digunakan untuk perencanaan pengeluaran besar-besaran yang berdampak pada jangka panjang pada perusahaan. 4. Anggaran keuangan, yaitu untuk menyajikan laporan keuangan proyeksi perusahaan. Contohnya, neraca performa, laporan laba rugi performa. Sering juga digunakan untuk arus kas proyeksi, berfungsi untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. 5. Simulasi penyusunan rencana. Di sini ada 6 simulasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Jadi, menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai secara jelas dan terukur. Contohnya, target laba, peningkatan penjualan. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi saat ini. 3. Menentukan alternatif tindakan, yaitu menyusun beberapa pilihan strategi atau tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, memilih rencana terbaik, yaitu dari berbagai alternatif dipilih secara yang paling efektif dan efisien. Kita harus mempertimbangkan biaya, resiko, manfaat yang akan dihasilkan. 5. Menetapkan langkah pelaksanaan, yaitu menentukan langkah operasional secara rinci seperti jadwal kegiatan, pembagian tugas, dan alokasi anggaran, agar rencana dapat dilaksanakan dengan jelas dan terarah. 6. Pengawasan dan evaluasi, yaitu untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana serta menilai hasilnya. Jika terdapat menyimpang, dilakukan perbaikan atau penyesuaian agar memastikan rencana berjalan sesuai tujuan. Poin ke-6, yaitu evaluasi dan pengendalian anggaran. Evaluasi dan pengendalian anggaran dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi tercapai. Evaluasi dan pengendalian anggaran bertujuan untuk mengawasi penggunaan dana, pengendalian biaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah perencanaan dan penganggaraan keuangan, yaitu proses pengelolaan dana untuk mengatur penggunaan biaya, pengendalian keuangan, dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif serta efisien. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.